Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Andika Putra dari Sistem Informasi 2017, ingin mempresentasikan laporan perencanaan implementasi proyek. Sebelum saya ingin dalam pengujian suatu perancangan implementasinya, di sini ada perangkat pengujiannya. Perangkat pengujian ini digunakan untuk membantu menentukan apakah faktor pengujian telah cukup dilakukan pada fase kebutuhan. Ini ada torchnya. Tujuannya penggunaan alat bantu yang menciptakan suatu situasi di mana suatu tim terdiri dari individu yang terlatih dapat menolong tim proyek dalam mengembangkan solusi proyek. Next, selanjutnya di sini ada 5 penggunaan alat bantu yang dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, ada menyusun aturan dasarnya yang bersifat umum. Aturannya itu terdiri dari 3 yang saya ambil contohnya. Yang pertama ada ukuran dan susunan tim, tanggung jawab tim, dan kewajiban tim proyek menjawab seluruh pertanyaan dan merespon. Di sini saya cuma mengambil 3 contoh saja. Next, selanjutnya yang kedua, memilih tim, memberitahu partisipannya yang diseleksi berdasarkan tujuan yang akan kita capai. Beberapa pihak yang terlihat, misalnya user, service information, dan senior manajemennya dapat berkomunikasikan partisipasi tim workshopnya. Yang ketiga adalah presentasi proyek. Tim proyek mempresentasikan kebutuhan proyek kepada tim workshopnya yang dipresentasikan yang terdiri dari 3, yaitu pernyataan sarana dan tujuan proyek. Kedua, latar belakang informasi. 3, daftar pengecualian yang dibuat oleh tim proyek. Yang keempat, pertanyaan dan rekomendasi. Tujuannya ini adalah untuk membangkitkan diskusi antar tim itu sendiri. Dan yang kelima, ini adalah laporan akhir opsional ya. Nah, di situ ada metrik risiko. Metrik risiko itu alat bantu yang dirancang untuk menilai kecukupan pengendalian dari sistem komputer. Kendali di sini berarti bahwa semua mekanisme, metode dan brosur yang digunakan dalam aplikasi yang dipikirkan bahwa sistem otomatisasi dalam pengendalian memerlukan setengah usaha dari pengembangan secara keseluruhannya. Next, ini ada pengujian sistem informasi masuk dalam inti pembahasan perencanaan ini sendiri, yaitu adalah perencanaan sistem informasi yang dibangun. Kegiatan berikutnya adalah pembangunan program untuk sistem yang telah dirancang. Pemrograman merupakan kegiatan penulisan pada program dapat dijalankan atau didiskusikan oleh komputer. Program yang telah selesai dibangun setelah kemudian itu dilakukan pengujian atau pengetesan. Pengujian program ini dapat dilakukan untuk menentukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat program itu dijalankan. Nah, di sini ada kesalahan yang mungkin terjadi saat pengujian program adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan bahasa, yang dimana kesalahan bahasa program yang digunakan yang dirancang tersebut, seperti program yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan dan adanya di instalasi tersebut. Kedua, kesalahan waktu proses. Kesalahan saat proses yang dijalankan di eksekusi merasikan atau mengklopkan pada tabel lain. Yang ketiga, kesalahan logika. Kesalahan logika adalah program yang digunakan dalam seperti contohnya seperti logika dalam perhitungan total DP dalam rupiah.
tidak sesuai atau tidak akurat dalam pembayarannya. Next, di sini adalah pengujian program dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pengujian terhadap modul-modul seperti pengujian pada menu program atau sub menu utama. Kedua, pengujian unit atau pengujian program, yaitu terdapat unit program yang bertujuan untuk mengkreasikan antara sebuah modul tanpa adanya kesalahan lagi. Di sini ada dalam pengujian sistem informasi penjualan mobil. Ini pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa di sini dalam pengujian yang saya buat ini yaitu adalah penjualan keluar masuknya kendaraan. Di sini ada satu program yang dirancangkan sudah berjalan dengan baik dan tidak terdapat kesalahan dalam pengujian sistem informasi penjualan kendaraan ini. Kedua, pada item laporan dapat dihasilkan dengan menginputkan tanggal mulai tanggal akhir dari kedua item tersebut, menghasilkan laporan customer, kendaraan, penjualan, dan masukan lainnya. Ketiga, dari laporan tersebut dapat dilihat kendaraan yang sudah terjual atau yang belum sudah terjual, mulai dari tunai atau kredit dalam periode tertentu. Next, masuk ke implementasi sistem informasinya. Implementasinya adalah kegiatan dilakukan setelah proses pengujian selesai dilaksanakan. Kegiatan implementasinya merupakan alat sistem yang dibangun untuk dioperasikan. Perangkat yang diperlukan untuk mengimplementasi sistem adalah berikut. Pertama adalah personil. Kedua, tempat implementasi sistem. Ketiga, ada perangkat merupakan perangkat-perangkat yang alat-alat bantu yang digunakan dalam sistem implementasinya seperti software dan hardware. Selanjutnya di sini ada dalam implementasi sistem informasi penjualan ini dapat dilaksanakan pada instansi yang bersangkutan karena adanya hambatan-hambatan yang kemungkinan untuk implementasikan sistem ini. Hambatannya itu yang terdiri dari antara dua. Saya beri contoh. Keterlambatan perangkat-perangkat untuk mengimplementasikan sistem fasilitas yang terdapat pada instansi tersebut. Kedua itu keterlambatan waktu dan biaya yang tidak memungkinkan biadanya. Nah, next, di sini adalah hasil pengujian sistem informasinya, di mana ada beberapa gambar. Yang pertama, from menu. From menu ini digunakan untuk membuka from yang ada di menu file, data, transaksi, dan report. Selengkapnya pada gambar 5.1 berikut. Contoh pada gambar tersebut. Next, kedua, from login digunakan untuk menghubungkan from dengan database serta untuk batasi akses user. From diisi sesuai jenis user. Yang ketiga, from ini digunakan menginput data lengkap customer sesuai dengan proses 1 pada DVD level 1. Terus keempat, from pencarian customer per nomor customer. From ini digunakan untuk pencarian customer per nomor customer. Next, nomor 5, from kendaraan masuk. From ini digunakan untuk menginput data lengkap kendaraan masuk sesuai dengan proses 2 pada DFT level 1. Next, transaksi penjualan kredit. From ini digunakan untuk proses transaksi penjualan kredit pada entry data transaksi penjualan. Prosesnya ini dapat dilakukan apabila mengklik tombol combo box pada jenis penjualan. Next, from browser penjualan. From ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan transaksi penjualan. Next,
transaksi pelunasan. Proses pada form ini dilakukan setelah terjadinya proses pelunasan piutang yang diberikan lembaga keuangan. Next, from setting data customer. From ini digunakan untuk mencetak laporan dan customers secara keseluruhan. Next, from setting data kendaraan. From ini digunakan untuk mencetak data laporan kendaraan per periode. Next, from setting penjualan. From ini digunakan untuk mencetak laporan dan transaksi penjualan secara periode. Next, from setting piutang. From ini digunakan untuk mencetak laporan piutang. Nah, next, di sini ada nomor 14, from setting kwitansi. From ini digunakan untuk mencetak kwitansi pembayaran penjualan tunai maupun kredit. Next, 15, hasil cetakan laporan customer. Di sini adalah tampilan data customer. Next, hasil cetakan laporan kendaraan. Next, 17, hasil cetakan laporan penjualan. Next, 18, tampilan cetakan laporan piutang. Mulai dari 1 ke 2 ada gambar Faisal. Next, 19, hasil cetakan kwitansi tunai. Next, 20, cetakan kwitansi kredit. Dan selesai. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya dimohon